Bang Dia udah cukup berkas-berkas yang sudah kita pelajari, dokumen-dokumen saksi, kemudian bukti-bukti. Jadi kita mendapat posisi bahwasanya Bang Faris RM ini adalah hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika, ya. Jadi tadi juga dia sudah mengakui bahwasanya dia memang hanya menggunakan narkotika. Yang pertama, jadi nggak ada itu sebagai pengedar. Cuma 0,89 gram sabu-sabu yang dia disita, kan? 0,89 gram berarti kan di bawah 1 gram, berarti nggak bisa bedakan. Dan memang dari keterangan saksi-saksi yang lain juga beliau hanya sebagai pengguna. Satu hal penting dari seorang Pak dia mengakui kesalahannya. Dia memang karena dia memang di kepalanya ini masih ada rasa-rasa candu. Jadi memang sebelumnya dia pernah 1 kali rehabilitasi sudah selesai, tapi mungkin ini ada candunya timbul lagi. Jadi dia akhirnya menggunakan. Tapi sudah jarang dia menggunakan, baru kemarinnya menggunakan sabu terus tangkap. Gitu. Ini kan dakwaannya seumur hidup gitu, maksimal seumur hidup. Mungkin itu seperti apa lanjutan? Dakwaan seumur hidup itu dakwaan sebagai pengedar, yaitu barang siapa mengedarkan, menjual, mendistribusikan akan dihukum serendah-rendahnya 5 tahun, setinggi-tingginya seumur hidup. Begitu. Tapi karena dia bukan pengedar, pasalnya kemudian lepas. Jadi kita akan sampaikan dan hakim juga sudah mengerti karena hanya sebagai pengedar. Jadi pasal dakwaan sebagai pengedar dia lepas. Jadi tidak sebagai pengedar. Jadi tidak ada ancaman seumur hidup buat seorang Faris RM. Gitu, karena dia hanya sebagai pengguna. Bang tadi ini sempat minta direhabilitasi Bang. Betul, ini kan dia baru 1 kali direhabilitasi. Kadang-kadang kita 1 kali rehabilitasi belum tentu selesai. Kita udah keluar tapi masih ada tandingnya dikit. Jadi akhirnya menggunakan lagi. Makanya biasanya rehabilitasi kita 2 sampai 3 kali. Makanya pada baru 1 kali rehab, kita akan mohonkan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya beliau supaya kemudian diadakan rehabilitasi yang kedua. Jadi ada rehab karena baru 1 kali Bang Faris ini melakukan rehab begitu. Itu ya, yang rehabilitasi ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini kita mohonkan dalam putusan ini supaya ada rehabilitasi yang kedua. Bang, rencana untuk menghadirkan saksi minggu depan itu seperti apa, Bang? Ya kan tentu ada saksi-saksi yang diajukan yang meringankan, ya ada kemudian ada saksi ahli. Itu lebih terkait kepada bagaimana seorang Faris RM kemudian berupaya sembuh dari kecanduan narkotika. Ini cerita ini tidak cuma seorang Faris RM ya, masih banyak lagi pecandu-pecandu lagi yang sudah dilihat, tapi masih aja ada candunya. Jadi ini harapannya seperti meringankan, yaitu yang mengetahui jadi rehabnya bagaimana, kapannya, terus apakah sudah semua atau belum, ini yang sedang diupayakan saksi adikatnya. Apakah mungkin dari keluarga juga, Bang? Tentunya dari keluarga ada nanti, harapannya dari keluarga ada untuk memberikan keterangan mengenai proses rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh seorang Faris ini, bagaimana proses rehabnya dan apakah masih ada candunya gitu ya. Jadi kalau kita jatuh cinta, kita udah putus cinta, udah lepas, tapi kadang-kadang masih rasa-rasa ke depannya masih ada. Mirip-mirip gitulah. Ya. Iya, kedepannya ada yang berubah nggak Bang untuk dapat rehabilitasi yang Bang? Jadi Pak RM tadi sudah mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf kepada majelis, sudah minta maaf kepada masyarakat luas, juga minta maaf kepada pengacaranya, juga minta maaf kepada keluarganya. Jadi beliau minta maaf karena memang dia sudah melakukan kesalahan. Jadi dia memang ada candu dikit yang masih terbawa di kepalanya sehingga beliau kemudian akhirnya menggunakan. Tapi ini kata dia untuk refleksi ya, tapi kalau bagi kami itu memang masih candunya masih ada. Jadi sudah rehab tapi masih ada sedikit-sedikit pengaruh-pengaruh candunya. Jadi dia tetap akhirnya pakai lagi. Tadi. Akhirnya selanjutnya minggu depan persidangan berikutnya adalah saksi aditas. Ya. Ditunggu aja hari Kamis minggu depan. Kita harap juga seorang Faris RM karena berkaryanya juga bagus, akhirnya juga memuji lagu-lagu cintanya dia, dan akhirnya juga memang secara jelas menggunakan Oke. Bang, ada berapa saksi, Bang, kemungkinan yang akan dihadirkan? Saksi ada saksi. 2 ya Bang? Ada 2. Ya. Itu dari keluarga semua, Bang? Keluarga yang mengetahui dia sedang direhab. Anak-anak atau gimana, Bang? Ya bisa, tapi kan anak nggak bisa jadi saksi ya. Tapi kita nggak tahu lah kalau ini. Tapi kita
nanti kita minta bantuan majelis untuk kemudian bisa mengabulkan saksi dari keluarga siapa yang bisa tampil. Ya.